back to the Central Boys. Back lagi bersama Yuki KVK. What's up semuanya, balik lagi ke podcast kripto terbego Indonesia. And we're back with some more Twitter trends. Let's go. Kali ini kita bakal bahas sedikit tentang tren-tren Twitter yang ada di tren-tren Twitter mengenai crypto market belakangan ini ya guys ya. Karena masih sentimennya bearish. Bahkan salah satu trader analisis kripto ternama, Secrets of Crypto, kalau kalian lihat ini followernya lumayan ya, hampir 200k gitu ya. Dan analisanya dia banyak yang ngikutin juga. Ini kita bisa lihat contoh technical analisis dia di situ. Nah, dia sampai ngeluarin statement kalau sampai sekarang orang masih ketakutan bahwa kalau market itu bakal menjadi bear market jangka panjang ya. Padahal sebenarnya sentimen ini menandakan untuk menggoyahkan orang-orang yang terlalu terekspos dananya, atau mungkin bisa dibilang weekend ya, bukan orang yang kuat untuk bermain jangka panjang di market gitu ya. Dan dia bilang ini tandanya ini pertanda baik gitu, karena biasanya bakal ada semacam comeback gitu ya, atau semacam trend reversal bakal jadi bullish ke depannya gitu ya, dengan melewati kondisi ekstrim di market ini. Menurut Bung Feral gimana? Kalau ini sih gue personally nggak bisa kasih opini ya. Tapi kalau seandainya emang mau curious gitu loh, ya mungkin bakal naik sih crypto mah, overall crypto market menurut gue bakal naik sampai if 2.0 keluar kan ya, mungkin paling maksimal ya Agustus atau September gitu. Terus bakal ada big dipnya bakal parah banget. Dan mungkin kalau seandainya banyak corporation yang udah tahu bagusnya Bitcoin itu kayak gimana, ya paling nggak bakal multi-year bear market sih menurut gua. Paling kayak 6 months or 1 year max gitu loh. Itu udah paling max menurut gua bear marketnya. Nanti harga kripto ya, most notably Bitcoin, bakal stabilize, jadinya nggak bakal naik turun parah banget gitu loh, on its way to become the new fiat. Nah gitu. By the way, statementnya Bung Feral ini bukan financial advice ya guys ya. Yes, jangan denger guys, ini menurut personal opinion aja. Kalau kalian ini buat diskusi aja gitu. Iya. Ada Jangan orang yang bilang nggak terima. Kenapa? Ada orang yang bilang nggak terima kalau misalnya di market 85 sampai 95% itu normal, terlihat normal ya. Tapi mungkin kayaknya karena ini kali ya, faktor resiko investment juga ya Kak, dan supply and demand. Terus habis itu juga kalau parabolic movement bullishnya terlalu ketinggian, itu mungkin bisa jatuh dalam waktu cepat juga gitu ya guys. Yep, that's true. Oke. Nah, kita lanjut ke kedua. Nah, ini adalah statement yang dibuat oleh salah satu orang yang antusias di kripto juga, namanya Halvin. Orang ini dia salah satu Bitcoin OG juga, dan statementnya dia ini ternyata bisa dibilang hampir terbukti untuk kondisi market sekarang. Sampai salah satu foundernya, salah satu tokoh ternama di dunia kripto, Jason Yanowitz, itu dia foundernya portal berita kripto Blockworks. Kalau kalian suka baca berita kripto di sana, nah dia sampai ngecari bukti screenshotnya ulang waktu tahun 2019, dan ini yang ditemuin. 19 atau 12? Kenapa? Itu tahun 2019 ya? Ini statementnya 2009 Pak, dibikin nama orang ini Pak. Oh, iya. Ini ada tulisannya nih. Oh iya, 2009. Ini
dibilang sama Adam Back sendiri, salah satu developer Bitcoin pertama yang ngebantu Satoshi Nakamoto, yang bilang sendiri loh guys. Oke. Ini statement tahun 2009 gitu ya. Wow. Oleh salah satu dia, dan ternyata skemanya mulai hampir terbukti ya untuk situasi sekarang gitu. Jadi di sini dia bilang kalau sangat menarik kalau ada sistem yang bisa memperbolehkan batasan jumlah koin yang dicetak gitu ya. Iya. Dan ke depannya untuk mencetak koin ke depannya itu bakal lebih sulit ke depan selama waktu berlangsung gitu. Dan dia bilang juga permasalahan terbesar dari currency ini gimana cara menambahkan value-nya, meskipun sekalipun sekalipun mengabaikan permasalahan secara praktisnya, secara prakteknya, secara digital ketika orang nggak terima pada saat itu, masih ada kesulitan lain yang bakal datang, terutama gimana caranya menjelaskannya dengan alasan yang masuk akal gitu. Dari statementnya dibilang gitu, untuk membuktikan kalau koin yang dicetak ini itu tidak memiliki nilai yang kosong gitu ya, ada nilainya gitu. Bayangkan kalau misalnya eksperimen ini berhasil, dan Bitcoin bisa menjadi payment system atau sistem alat pembayaran yang dominan di seluruh dunia, dan total valuasinya itu harus bisa dibilang bakal setara total dari kekayaan yang ada di dunia. Dan di sini mereka mematoknya dengan per kepala keluarga gitu ya. Ibaratnya per kepala keluarga di seluruh dunia pada tahun itu 2009 itu di rata-rata pas 100 sampai 300 triliun dolar gitu ya guys ya. Dengan jumlah supply yang cuma 20 juta koin, ini harusnya 21 juta ya, karena bahasannya tentang Bitcoin. Tapi mungkin nih karena statement 2009 ya ada tipe, tapi nggak masalah. Oke? Pembulatan aja. Jadi ibaratnya kalau diambil rata-rata total kekayaan per kepala keluarga itu di seluruh dunia itu 200 triliun dolar, terus habis itu dibagi oleh 20 juta koin, ibaratnya satu Bitcoin itu bisa setara dengan 10 juta dolar gitu ya guys. Gede banget gitu nilainya. Gede sekali ya, 140 M lah per koin. Wow. Nah, kalian kalau dengan standar Indonesia mungkin udah bisa pensiun ya guys ya. Yoi. Nggak ngapa-ngapain. Cukup sedekah aja kelar sih. Iya benar. Nah, tapi di sini ada statement di bawahnya, kemungkinan koin yang dicetak hari ini, mungkin ini statementnya masih 2009 ya. Mungkin koin yang dicetak hari ini pada tahun 2009 dengan modal hanya dengan menghasilkan hanya beberapa sen untuk dilakukan secara komputasi. Mungkin ini bahasan tentang mining Bitcoin ya, di awal-awal ya guys ya, awal-awal launching ya. Mungkin bakal terbayar dalam jangka waktu panjang, setara kurang lebih 100 jutaan ya, 100 juta dolar mungkin maksudnya, 100 juta dolar per satu Bitcoinnya, mungkin bisa lebih gitu. Tapi permasalahannya, apakah ada mata uang internasional yang bakal menyaingi Bitcoin ketika Bitcoin sudah berhasil 100%? Nah, menurut Bung Feral gimana? Kalau personal ya menurut gua kayak gini. Ya, Bitcoin pasti nilainya bakal besar gitu. Ya, we can only hope bisa sampai ya 10 juta dolar atau enggak 100 juta dolar lah in the far future ya, paling 20, 30 bahkan 40 tahun ke depan. Bukan financial advice ya guys ya. Nah, jadinya personally menurut gua
kompetitor currency atau mata uang yang akan menyaingi Bitcoin ini tetap bakal US dollar. Ini menurut gua personally US dollar, paling mereka juga Ethereum juga, terus personal aja ya. Ya kayaknya 3 itu doang deh. US dollar, Bitcoin, dan Ethereum itu adalah itu bakal jadi yang kompetitor terberatnya Bitcoin gitu. Personal. Ingat ya, disclaimer, bukan financial advice. Exactly. Do your own research. Tapi menurut gua kalau Bitcoin mau dia upgrade sedikit ya, terutama untuk gas fee, biaya transaksi Bitcoin, kirim Bitcoin ketika lagi bubble gitu kan, terutama biasanya mahal banget tuh ya. Iya. Nah, mungkin kalau di-upgrade biar lebih murah sedikit gitu ya, mungkin Bitcoin bisa menggantikan fiat gitu, kalau menurut gua ya. Ya kita lihat dulu sih. Ya, jadi lumayan sih kalau dipikir-pikir, misalnya kan desimalnya Bitcoin itu kan ada 9 kan. Iya. 9 yang kelihatan, terus 9 yang desimal ke bawahnya itu nggak kelihatan. Jadi totalnya ada 18 desimal lah ya. Oh, kok ada 18 desimal ya? Kayak gini sih, seandainya itu gue sampai mikir gitu loh. Gimana ya? Kalau seandainya nanti ya 100 atau enggak 200 tahun ke depan gitu loh, orang masih pakai Bitcoin gitu, dan nilainya itu saking besarnya sampai $1 itu saking worthlessnya gak masuk ke dalam 0,an-nya Satoshi gitu. Itu menurut lu gimana tuh kalau seandainya kayak gitu? Ya mungkin kalau misalnya fiat di semua negara ya masih pakai sistem quantitative easing ya, atau bahasa kasarnya ngeprint duit gitu ya. Kalau misalnya lagi di situasi kayak pandemi yang kurang ya pengeluaran masuk keluarnya cash di dalam perdagangan biasa gitu, mungkin bisa juga dolar tuh jadi nggak ada nilainya gitu ya. Fiat secara keseluruhan mungkin bisa nilai desimalnya ditranslate ke Satoshi, mungkin ya 10-20 tahun bakal nggak kelihatan gitu ya, mungkin nggak tahu juga. Iya. Karena gini, sekarang aja Bitcoin market cap-nya udah ngalahin emas ya. Udah mau mengejar emas, mau mengejar emas ya. Bayangin dengan harga yang sama dengan emas, Bitcoin udah mulai mengejar emas, gimana dia kalau udah melewati emas gitu loh. Iya, exactly. Nah, apalagi dengan dia, skalabilitasnya, ease of use-nya Bitcoin kan dibandingin sama emas gitu loh, ya kan? Iya benar. Jadi ini menarik, dan kalau ngomong-ngomong kenapa ada hubungannya sama situasi market sekarang, karena kita tuh crypto market di 2020-2021 itu masa di mana paradigm shift ya, atau krisis pergantian penggunaan teknologi bisa dibilang. Jadi orang yang menggunakan fiat, terus digital banking dan fintech biasa itu mulai beralih ke full cryptocurrency. Sebenarnya kan transisinya itu yang sulit kan, ada banyak pertentangan dari secara hukum, dari hukum ekonomi yang konvensional dan lain-lain sebagainya gitu loh. Jadi menurut gua statement ini tuh ada hubungannya gitu, untuk mengingatkan kita kalau Bitcoin benar-benar berhasil, ini untuk Bitcoinnya dulu ya, bukan seluruh kripto keseluruhan ya guys ya. Iya. Untuk Bitcoinnya aja dulu ya, mungkin bisa sangat berhasil dan menjadi luar biasa mainstream. Mungkin ada chance statement ini tuh benar, dan mungkin volatilitas market kripto nggak sebahaya ketika kita balik di 2013, 2017 yang volatilitasnya rendah gitu ya guys. Volatilitasnya itu terlalu tinggi gitu. Ya, jadi mungkin bakal lebih stabil lah. Jadi ya Gold 2.0 ada benarnya. Yep. Oke. Yep. Benar. Oke, lanjut. Nah, ini yang terakhir guys.
Nah, di sini Raoul Pal itu menyindir headline yang sering dibuat berita mainstream, portal media mainstream terhadap dunia market kripto. Nah, di sini dia bilang semua aset kelas hancur 42% dalam 14 hari. Dan di sini wiping tuh maksudnya kayak merugikan ya. Iya, kayak apa sih? Wiping out itu kayak pokoknya turun lah, pokoknya kayak dikeluarin gitu. Gimana ya? Ya intinya gitulah. Rugi ya. Merugikan 1,02 triliun ya, triliun dolar nih maksudnya ya. Di dalam nilai kumpulan likuidasi terutama buat orang yang ngelakuin leverage trading 100 kali. Wah, emang mega chat banget ya nih orang-orang ya guys ya. No brainer ya, dijen langsung. Iya. Dengan rendahnya regulasi, banyak token yang harganya turun 70%, termasuk yang tidak termasuk portal lending yang tidak diregulasi. Iya. Nah, sebenarnya di balik statement yang ini kan dia summary apa yang ada di portal media mainstream ya guys ya. Apa yang kelihatan lah gitu. Apa yang kayak lihat dari mata gitu. Nah iya, tapi sebenarnya ini banyak alasannya yang dia jabarin di sini. Sebenarnya di balik headline ini banyak media mainstream yang terutama media portal non kripto itu nggak tahu gitu. Kalau kripto itu udah biasa sering banget mengalami VAR shock. VAR shock itu adalah value at risk gitu singkatannya, atau bahasa kasarnya bisa bilang marketnya wreck gitu ya. Iya, turun berat dalam gitu. Kondisi turun berat gitu. Dan ternyata di sini dibilang nothing happen-nya itu maksudnya marketnya tetap stabil, perkembangan industri kriptonya tetap bertumbuh stabil aja gitu, meskipun harga marketnya sering banget crash yang dalam gitu ya. Iya, pokoknya tetapnya entitas kripto, blockchain, ekosistemnya semuanya tetap ada gitu loh, tetap ada dan berkembang dengan stabil gitu. Dan di sini dibilang leverage liquidation was offset by over collateralization. Nah, no one was left holding baby. Di sini maksudnya adalah terutama buat kalian yang doyan main leverage, kadang kalian tuh terlalu terekspos dananya, antara kalian nggak pakai dana dingin, ataupun mungkin dengan jumlah dana yang sedikit kalian tuh pasang perkalian leverage itu terlalu tinggi gitu, kayak yang dibilang statementnya di sini 100 kali leverage gitu. Gila banget ya, ketahuan banget kalian nggak sabar pingin kaya cepet gitu. Full retard. Jadi hilang duit. Iya gitu. Dan ya betul, industri kripto nggak ada firma keuangan resmi yang berjalan di bawahnya, dan bank sentral aja pada beberapa kesempatan dari awal crypto market terbentuk itu nggak pernah masuk gitu ya. Dan DeFi, aplikasi DeFi itu tidak runtuh gitu, tidak runtuh, dan bisa dibilang tetap berjalan seperti biasa ya, meskipun masih ada sedikit anomali. Makanya dia bilang statementnya, DeFi didn't break and carried on near normal. Dia bilang mendekati normal, karena ya DeFi itu masih baru guys gitu. Tapi meskipun banyak kendala antara protokolnya bug dan lain-lain sebagainya, atau scammer, tapi tetap aja DeFi secara keseluruhan tuh tetap bertahan normal gitu ya guys ya. Iya. Nah, bagian ini Bung Feral bisa menjelaskan lebih lanjut nih. Oke. Yang kedua. Siap, Bor. Yeah, there were no daisy chains of collateral losses. Itu daisy chains itu apa sih, kok gue lupa ya? Daisy chains itu dalam dunia finance itu kayak apa ya? Kayak bunga berantai yang tumbuhnya merambat. Jadi ibaratnya kayak orang yang suka
memanipulasi market gitu Oh ya. iya, market Disebutnya manipulation. DCG, Iya iya iya. Jadinya intinya kayak nggak ada market manipulations yang menyebabkan kehilangannya kolateral. Terus yang kedua, there was no collateral pressure. Itu artinya tidak ada tekanan dari kolateral itu sendiri. Nah, yang ketiga, stable coins tetap remain stable ya, nggak ada jungkrungan naik turunnya, nggak ada volatilitas atau nggak ada yang uncertainty. Itu apa sih, Bor, Indonesianya? ketidakpastian. Ya, benar. Nah, terus a few exchanges went down for an hour or two. Ya, berarti ya kayak platform trading kripto kayak seperti Binance, KuCoin, Bitmain gitu. Nggak bisa bekerja dalam 1-2 jam gitu. Nggak ada, paling nge-lag gitu kan. Nggak ada kerugian besar, sama nggak ada no need to mutualize losses either. Mutualize nggak ada kerugian bersama, Pak. Iya, nggak ada kerugian bersama dari setiap platform trading tersebut. Nah, terus no protocol failed. Ya. Sebelum lanjut nih, sorry Pak. Sorry gue potong. Nah, sebelum lanjut nih, buat netizen yang bingung nih, mutual loss di sini tuh apa maksudnya? Jadi misalnya exchange kriptonya volatilitasnya rendah, terutama yang kustodial ya, kayak misalnya Binance, Inodex. Nah, tapi kalau misalnya exchange kustodial kriptonya ecek-ecek gitu kan, terus volatilitas tradingnya rendah, kan lama-lama bangkrut ya guys ya. Yep. Nah, pengguna yang pakai exchange ecek-ecek ini sama yang punya exchange-nya itu sama-sama rugi karena ya bangkrut, duit hilang. Iya. Terus yang ngedirin exchange-nya juga udah bangkrut, harus ditagih balikin dana orang, sedih kan ya. Jadi ya itu maksud statement yang ini ya. Ya lanjut, Bro. Oke. Tidak ada protokol yang gagal juga. Jadinya karena big loss-nya ini, kerugian besar ini tidak mengefek efek protokol-protokol yang ada di dunia kripto ya guys ya. Seperti protokol DeFi, protokol apalagi yang kayak apa aja ya, Bor ya, protokol DeFi seperti LP, YF, terus lending juga gitu. Yield farming, udah ya tadi ya. IDF, nggak apa-apa dijabarin aja, Bor ya. Oke. Nah, sama ini nih statement yang gue bingung tuh, not firm needed rapid funding. Nah, Bung Feral maksudnya apa nih? Honestly guys, gue juga kurang tahu, tapi gue coba untuk ngejelasin from what I know lah ya. Nah, no firms needed rapid funding itu kayak gimana ya? Mungkin kayak bisa dibilang kayak kalau di ekonomi tradisional, CeFi dan sebagainya yang menggunakan ya semua yang berbau tradisional lah ya. Misalnya, oke deh, kita ambil contoh pandemi corona tahun lalu, ya kan? Kan banyak bisnis yang hancur kan ya, dari yang kecil, yang medium maupun yang besar. Kalau seandainya yang kecil medium bangkrut lah, udahlah, nggak usah dianggap. Nah, kalau seandainya perusahaan yang besar, ibarat bailout gitu loh, kayak perlu injection dana biar bisnisnya bisa bekerja yang dikasih dari pemerintah. Nah, kalau seandainya jadi ada subsidi. Yes. Nah, kalau seandainya yang ini ada subsidi. Kalau seandainya yang ini, ya itu beda lagi karena kan berbasisnya kripto gitu kan, mereka nggak terikat dengan fiat gitu. Itu menurut gua sih. Nah, jadinya kayak satu Bitcoin sama dengan satu Bitcoin gitu. Itu personally menurut gua gitu. Menurut Bung Imam gimana? Berarti ibaratnya central banknya kripto di dunia itu sebenarnya Bitcoin ya. Jadi apapun koin kalian
token yang kalian hodl gitu ya, jadi di porto kripto kalian itu sebenarnya semua terikat sama Bitcoin. Karena kenapa? Mungkin pada nanya, harusnya kan aset desentralisasi harusnya nggak terikat satu sama lain. Nah, tapi pada faktanya kan Bitcoin itu jadi pionir ya guys ya. Nah, sebagai pionir itu menentukan juga sentimen orang antara hanya untuk menyimpan sebagai hard money atau uang keras versi digital di Bitcoin, ataupun dipergunakan untuk berbagai aktivitas lain tapi masih di dalam dunia kripto gitu. Makanya sekarang kan kripto enak ya. Selain ada DeFi, terus kita lihat buat seniman bisa ada NFT, terus buat supply chain kita udah kenal namanya VeChain sama Darwinia, itu kan juga membantu supply chain ya guys ya, sama kayak gitu-gitu. Itu jadi kripto tuh udah ada real life use case-nya gitu. Tapi ketika real life use case-nya ini udah saat di tingkat profit yang tertinggi gitu ya, let's say altcoin-nya udah pada naik, untuk membalikkan dananya kan mereka harus balik lagi invest ke yang lebih stabil. Diharapkan Bitcoin yang menjadi pusat stabilnya guys. Mungkin sekarang Bitcoin volatilitasnya masih terlalu tinggi karena ya use case-nya belum diterapkan 100% di seluruh masyarakat dunia ya guys ya. Yes. Itu benar itu. Dan ingat, ini opini kita pribadi, jadi kalian juga harus riset sendiri ya guys ya. Iya guys, do your own research ya guys ya. Oke, kita move on. Ya, no one had open-ended losses. Ini maksudnya kalau seandainya dari pandangan kasat mata ya, sebagai orang yang experience dalam dunia kripto, no one had open-ended losses. Berarti itu kayak loss yang gimana ya? Loss yang gak terikat sama fiat mungkin. I mean kayak lu beli kripto 1 Bitcoin, ada 1 Bitcoin gitu loh. Menurut Bung Imam kayak gimana? Kayak open-ended losses ini? Mungkin lossnya di sini itu karena sebenarnya kalau kita memanage investment kita dengan benar di kripto, selama kalian take profit ya, sebenarnya nggak bakal ada loss sama sekali. Nggak kayak misalnya kalau kita jualan kalau kita bisa jual saham atau reksadana, misalnya kan kita tahu nih, oh ini harga reksadana kita atau harga saham kita lagi tertinggi nih guys gitu kan. Nah ya udah kita jual dong. Nah dijual dengan harga sama tapi ada dengan quarting atau pemotongan jeda dari jeda pencairan gitu kan. Sedangkan kalau di kripto ya jual aja langsung masuk rekening, bisa kok saat itu juga gitu loh guys. Iya, jadinya kayak iya ngerti. Iya loh, no open ended losses gitu loh. Iya. Oke, lanjut Bar. Nah, di sini dibilang karena itu sistemnya tidak rusak gitu. Bukan sistemnya yang rusak gitu. Lebih tepatnya sistemnya masih berjalan lah ya. Iya, sistemnya sebenarnya baik-baik aja gitu. Di belakang dia mengakui kalau sistem di kripto itu nggak ada resiko sama sekali untuk dunia finansial secara luas gitu. Cuma spekulator aja yang hilang duit gitu, yang kayak nebak-nebak harga gitu ya guys ya. Bahasa kasarnya gitulah kalau dia mau nyindir ya guys. Iya, oh ya orang-orang yang beli Dogecoin lah, orang-orang yang beli Shiba Inu lah, ya kan? Pak, kita juga beli Pak. Apa? Kita juga beli Pak. Oh iya, tapi kalau kita kan bukan kita kan nggak all in gitu loh, nggak kayak di bukan berita ya, kayak di postingan IG gitu gue lihat gitu. Hello, I bought a Dogecoin for $5,000 and now it goes down to 2,500. How can I get my money back? Thank you. Kayak gitu, spekulatornya kayak gitu. Ngakak. Jadi invest yang fungsinya kalau di kripto dan saham tuh ada bedanya. Sebenarnya ini yang mau gue clarify juga buat orang Indo. Kalau di saham, lu berharap perusahaan yang lu invest itu memberikan sesuatu ke lu dari apa yang mereka kerjakan, kan sebenarnya gitu. Yes. Kalau kripto itu
bedanya adalah lu invest di kripto berharap lu bisa menggunakan sesuatu apa yang ditawarkan dari si kriptonya. Itu kan udah hal yang beda banget ya. Iya, kayak Jadi, apa? Iya ngerti. Nah, jadi ibaratnya asetnya tuh aset kripto tuh sebenarnya lebih aktif ya. Kalau kalian pingin merasa aset itu bukan cuma menghasilkan passive income doang, tapi kalian bisa juga membantu aset itu untuk menjadi lebih baik juga. Nah, makanya kripto itu ada aset yang sangat tepat gitu ya buat orang yang aktif gitu. Gitu. Nah, dan ini adalah summary dari alasan-alasan yang tidak diketahui oleh media tersebut. Dan ini opininya Raoul Pal sendiri ya di tahun 2012. Dia bilang adalah anti-fragile financial system. Jadi sistem finansial yang tidak akan rentan dan tidak rentan dan tidak hancur, terlekang oleh waktu dan tingkat dilekang oleh waktu gitu. Dan kepemilikan aset tersebut itu jelas dan kerugiannya pun tidak terikat oleh pembayaran pajak gitu ya. Iya. Intinya dari situasi apapun nggak ada masalah gitu loh. Nggak ada masalah yang bener-bener life changing, nggak ada masalah yang bener-bener merubah protokolnya 180 derajat gitu loh guys. Gitu. Nah iya. Bahkan kalau mereka mau rubah, harusnya kan mereka harus transparan dong, bakal announce dulu ada. Makanya kan kalau di kripto ada namanya governance token atau token yang menandakan kepemilikan, hak kepemilikan. Iya. Kalau seandainya kalian tunggu bor. Nah, bagi kalian yang tahu governance token itu apa, intinya ya saham aja deh. Jadi kalau seandainya kalian mempunyai saham dari company A, sahamnya misalnya banyak gitu, kalau kalian punya ya kisaran 30 atau enggak 40% dari saham yang punya dari yang kalian punya dari company A tersebut, berarti kalian mempunyai voting yang lebih besar gitu loh, pengaruhnya lebih besar gitu. Oke, lanjut Bang. Ibaratnya governance token tuh kalau kayak di saham RUPS-nya lah, rapat umum pemilikan saham yang pemegang saham yang menentukan masa depan perusahaannya tuh di mata pemegang saham tuh kayak gimana gitu guys. Iya benar itu. Kayak gitu. Nah, meskipun statement ini menurut gue nih statementnya positif sih sebenarnya, gue suka. Kita kasih like sama retweet. Yoi. Gas. Nah, ada orang yang juga nentang karena dia bilang ini sebenarnya berkaitan dengan ini ya, manipulasi market kali ini ya guys ya. Kayak gitu. Gila nih dia nulisnya panjang banget gitu kan. Parah. Tapi sebenarnya di sini tuh mungkin kita juga belum summarize, tapi mungkin maksudnya adalah sebenarnya secara partisipasi secara desentralisasi untuk keuangan itu penting, tapi tidak semua orang punya start kapital atau modal awal yang sama, knowledge yang sama, bahkan tidak semua orang bakal berkecimpung secara aktif, hanya menggunakannya secara pasif gitu. Nah, karena perbedaan persepsi dan awal investment itu juga mempengaruhi ketika dimanipulasi. Berat sih itu menurut gua. Tapi pengaruhnya parah. Ya ini. Nah, pengaruhnya parah memang. Tapi si Raoul Pal-nya pede kalau week of conspiracy stuff-nya ini, dalam arti kalau kalian tahu week of pattern yang kemarin kita lihat, ini kan ada hubungannya di sini. Nah, ini kan week of pattern nih guys, ketahuan banget harganya dimanipulasi supaya dipaksa turun gitu. Iya. Kayak gini. Tapi sebenarnya iya sih karena week off doang gitu sampai benar-benar mempengaruhi development aset kripto dalam jangka panjang? Menurut gua enggak sih. Ini mungkin hanya ya bisa dibilang natural lah,
meskipun dia dimanipulasi, tapi menurut gua ini baik untuk market juga. Kenapa? Supaya orang tuh nggak berharap selalu tinggi terus gitu ya guys ya. Iya, sama apalagi justru yang gua pernah lihat tuh dari berita, kalau seandainya gue salah kalian itu ya koreksi ya guys ya. Jadinya alasan kenapa Elon Musk mengasih FUD itu karena dia mau kasih akses bagi whale paus biar bisa jual gitu. Itu menurut gua. Jadinya berhubungan dengan ada FUD-nya itu banyak paus yang langsung jual semuanya gitu. Itu menurut gua pribadi. Iya betul. Jadi paling itu aja sih. Dan menurut Bung Vera untuk chartnya saat ini, iya. Kira-kira dalam sampai akhir tahun 2021 ini kan kadang masyarakat itu pinginnya short termnya tuh gimana gitu. Menurut Bung Feral sebagai trader nih. Sebagai trader ya, kalau saya sebagai trader ini masih belum dinentuin lah ya secara technical analisis ya, karena kita masih belum tahu area support maupun area resisten gitu. Nah tapi kalau apa? Kita gambar aja Pak, biar lebih pasti. Tapi masalahnya kita masih belum tahu Bor, area resistennya kayak gimana, kita nggak bisa tulis, kita nggak bisa kasih garis. Nggak bisa kasih garis, sumpah. Tapi kalau yang gua cari tahu dari banyak konten YouTuber trader dan banyak trader profesional yang lebih berpengalaman dari kita ya. Pattern week off ini tuh ada kecenderungan kalau misalnya dan ini kan kita di harga 40k ya Bitcoinnya ya. Iya. Nah ini kalau misalnya tiba-tiba nge-pump dalam waktu cepat langsung bentuk V kayak begini nih, ya kan? Iya. Itu tandanya bull trap ya guys ya. Orang pasti kira bakal FOMO di pucuk baru gitu. Padahal sebenarnya itu tanda-tanda udah mau benar-benar dijatuhin parah gitu, bisa sampai 100% lebih mungkin Pak. Iya. Nah guys, kalau seandainya senario ini bener nih, seandainya bull trap ini bener, misalnya naik sampai harga 56.000 lah misalnya. Nah kalau gua personally bakal beli pas waktu harganya 42 dan jual pas waktu harga 46, just to be safe. Kenapa 42.000? Karena itu sudah break the resistance sebelumnya. Nah, yang di sebelah kiri Bor? Iya. Yang itu, ya. Poin itu karena udah ngelewatin poin itu. Nah, terus gue beli terus jual pas waktu 46 gitu. Nah, tapi ada senario kedua. Kalau misalnya ini cuma fake out atau cuma naik kecil terus turun lagi gini ke bawah gitu, itu tandanya bisa dibilang bear market, tapi bear marketnya agak short term ya, selama tidak balik ke nilai 10 ribuan ya, paling turun sedikit di 30k atau ya 25k lah sekitaran itu. Ya, sekitar. Ibaratnya tidak melewatin ATH sebelumnya yang di sini ya guys nih. Yang 20.000 itu ya? Ya yang 20 ribuan. Nih ATH tahun berapa ya? Sorry. Nah ini guys, kita zoom aja ya. Sorry. Nah ini kan ATH pas tahun 2017 ya guys ya. Nah ini kan tinggi banget tuh. Nah kalau dibandingkan dengan sekarang, ATH-nya itu cuma ya paling di bawah-bawah sini nih. Nih kan? Iya. Nih di daerah sini. Selama kita turun lagi tidak melewati ATH yang tahun 2017, itu tanda masih meriset, mengambil nafas panjang untuk melanjutkan bull market fase terakhir ya guys ya. Iya. Itu skenario kedua. Tapi karena gue bukan trader jago dan ini gue cuma dari nonton trader jago yang ada di YouTube dan baca-baca juga gitu ya. Jadi ya berharap gue lebih suka skenario yang kedua gitu ya. Jadi
kalian masih ada napas buat ngumpulin lagi gitu ya. Iya, masih ada apa sih waktu untuk ngumpulin fiat atau enggak waktu buat akumulasi Bitcoin buat bull run yang ke depannya gitu. Ya all in all gue suka sih yang senario kedua lebih daripada senario pertama, karena senario pertama itu tidak pasti, uncertain parah. Itu my personal opinion. Ya, dan dampaknya sakit, Pak. Iya. Bagi karena di kripto ya. Karena di 2017 ini kan ini kalau kita zoom sedikit, ini contoh senario bull trapnya ya. Nah ini kan kayak tinggi nih, jatuh panjang kan, udah rendah banget nih di 10.000 dari 20.000 kan. Iya. Tiba-tiba naik ada fake out bull trap pertama, satu turun lebih rendah dari peaknya sebelumnya, tinggi, ini hampir bentuk V kan, tapi ini jadi W ya guys ya. Iya. Nah terus turun crash parah, nge-fake lagi, turun fake lagi, sampai di bawah sini orang naik lagi, wah seneng nih bakal balik lagi, ternyata fake out. Iya, nggak sampai nyentuh balik ke awalnya, terus pas di zoom out ternyata dia membentuk pattern seperti ini, kayak bukit berundak turun ya tuh. Akhirnya harganya jatuh guys ya. Gitu. Jadi ya mungkin ini senarionya bakal nipu sakit gitu ya. Iya benar. Ya, ini juga terjadi juga 2019 senarionya sama. Cuma ini ada anomali juga di sini. Tapi intinya sama, bakal dia naik berudak, dan ini dia baru mereset arusnya bull market, siap-siap bull market, ada pandemi COVID, turun lagi guys. Turun parah. Iya. Ini kalau itu karena faktor di luar di luar market ya sebenarnya. Iya, itu anomali sih. Oke, jadi itu aja sih yang kita mau bahas ya. Thank you banget yang udah nonton kita. Make sure like, comment, dan subscribe. Kalau kita ada kesalahan, kasih feedback juga di komen bawah ya. Jangan lupa follow Twitter kita ya guys ya. Ada di @decentraboys. Decentraboys. Oke. Oke guys. Langsung closing. Decentraboys signing out.